Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hampir lebih dari 1 bulan kaum muslimin di seluruh dunia terkejut-kejut dengan menyaksikan umat Islam yang setiap detik berjatuhan karena kasus pembunuhan, pembantaian yang terjadi di bumi Palestina. Ini sungguh sebuah tragedi yang sangat memilukan yang dirasakan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Bisa kita bayangkan anak-anak, kaum wanita, orang tua, para jompo dibantai habis, tidak peduli apakah itu sehat ataupun sakit. Dulu Fir'aun membunuh itu masih memilih hanya kaum laki-laki saja yang dibunuh. Itu pun sudah termasuk orang yang paling jahat. Tapi kali ini mereka orang-orang kafir itu membantai tidak peduli. Laki-laki, wanita, tua, muda, semuanya mereka harus terusir dari kampung halamannya dengan menggunakan senjata peluru yang besar-besar, ya, yang tidak pernah kita bayangkan bentuk persenjataannya itu. Dan ini menjadi sebuah tragedi, dan mereka yang terbunuh itu menjadi tumbal sejarah, tumbal peradaban, ya. Oleh karena itu, semoga saja kesyahidan mereka itu mengantarkan mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlimpah. Karena apa? Karena konflik yang terjadi kali ini, ya, ini merupakan gambaran peperangan, Pak. Kalau para pengamat selama ini mengatakan bahwa ini masalah perebutan masalah teritorial, tidak, Pak. Oke, itu salah satu bagian perebutan teritorial, tapal batas. Tapi kita harus tahu, ya, bahwa bumi Palestina itu milik kaum muslimin sejak dulu, ya, sejak lama sekali. Mereka cuma diberikan tempat, para ahli kitab itu diberikan tempat karena kasih sayang orang Islam. Islam sebagai rahmatan lil alamin memberikan tempat ruang kepada mereka. Tapi justru mereka berbalik, bukan hanya membantah, mengusir seluruh umat Islam yang ada di Palestina. Bahkan mereka ingin menjadikan bumi Palestina itu sebagai provinsi. Mereka dalam petanya itu cuma 2, Palestina dan Yordania, yang akan dijadikan sebagai provinsi negeri mereka. Jadi bukan hanya perang perebutan teritorial, tapi ini merupakan perang agama. Karena kalau kita tidak menyebut sebagai perang agama, maka orang-orang yang terbunuh itu tidak dapat mendapatkan predikat syahid, tidak akan mendapatkan predikat syuhada, rugi. Orang Palestina, orang Islam menjadikan ini sebagai perang agama, agar dia mendapatkan kepastian tentang nyawa yang dikorbankan itu akan mengantarkannya pada derajat syuhada. Beda kalau peperangan mungkin sekedar perebutan wilayah, ini tidak bisa mengantarkan pada syuhada dan syahid. Yakin itu. Yang kedua, mereka pun sama, menjadikan itu sebagai perang agama juga. Hanya kita para pengawat, orang yang tidak terlibat, menganggap itu, dia bilang perang bukan karena agama. Ini harus kita luruskan dan hati-hati. Nah, mereka menganggap itu perang agama. Orang Palestina pun menganggap sebagai perang agama. Kenapa kita orang Islam yang di luar yang berkonflik itu tidak menjadikan ini sebagai perang agama? Padahal kata Rasul hadis yang diriwayatkan Nu'man bin Bashir, Rasul berkata, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udwan tada'alahu sairul jasad fi sahri wal humma." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan, permisalan orang-orang beriman itu, orang
orang Islam itu ya, di dalam kasih sayang, di dalam saling tolong menolong, dalam saling bantu, dan di dalam kecintaan itu seperti satu tubuh ya. Dalam Islam kal bunyanin jasadil wahid, seperti bangunan satu tubuh ya. Jadi kalau misalnya ada anggota tubuh kita yang sakit, maka bagian anggota tubuh yang lain juga harus ikut merasakan sakit. Fisahari wal humya itu demam. Kalau misalnya tangan kanan kita demam, maka kepala kita terasa demam gitu ya. Orang Islam harus sikap begitu, Pak. Kalau sesama muslim itu mendapatkan penganiayaan, merasakan kezaliman ya, penindasan, maka kita pun merasakan betapa pedihnya. Bayangkan kalau itu terjadi pada kita seperti sebelum zaman kemerdekaan, sama kita pun seperti itu kan ya. Mereka pun merasakan seperti yang dialami oleh kita pada waktu zaman sebelum kemerdekaan. Sekarang mereka pun sama mendapatkan jajahan sama seperti kita dulu jajah. Oleh itu mereka berjuang ya atas nama agama. Lah, bagaimana sikap kita? Apakah cukup sekadar merasakan itu saja? Memang sekarang dunia nih, Pak, susah. Kalau saja tidak dibatasi dunia ini seperti zaman Nabi, mungkin orang berbondong-bondong datang ke Palestina untuk membantu mereka, untuk berjuang, berhijrah, berjuang di sana. Tapi kan peraturan dunia yang dibuat oleh orang-orang kafir ini membatasi ruang gerak ya, setiap orang Islam. Tidak bisa, jangankan kita dari Nusantara pergi ke sana, yang berdekatan saja tidak bisa masuk karena peraturan dunia seperti itu ya. Entah wallahu alam kapan akan berubah peraturan dunia itu. Semoga saja Allah memberikan membangkitkan khilafah Islam sehingga peraturan-peraturan yang membatasi sekat itu bisa berubah. Kalau sekiranya tidak ada peraturan itu, orang datang paksa, pasti banyak orang yang ingin berjihad, Pak ya. Bukannya sekedar mengorbankan harta, tenaga pikiran, tapi nyawa. Banyak yang pengen seperti itu. Tapi karena ada batasan itu, orang tidak sanggup untuk datang ke sana. Saya teruskan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Sementara peraturan begitu ketat dan sulit untuk datang ke sana, ada 5 atau 6 lah yang kita bisa lakukan. Yang pertama, tentu saja dengan doa. Ini senjata orang beriman. Silahul mu'min. Coba punya senjata doa saja kita bisa kerjakan sekarang ini. Berdoalah sebanyak-banyaknya pada setiap kesempatan ya. Da'watul mu'min bidhahril ghaib mustajabatun. Doa orang beriman di mana yang didoakan tidak tahu, itu doa mustajabah. Agar mereka selamat, kita juga selamat. Doa tadi juga untuk dua orang, kita dan dia. Tapi kita tujukan pada mereka, orang-orang Islam itu, agar mereka selamat ya. Termasuk diri kita. Yang pertama berdoa. Di setiap kesempatan sholat sisipkan doa sedikit saja. Yang kedua, kalau kita ada rezeki. Sekarang banyak fasilitas ya, lembaga-lembaga yang menampung donasi, bantuan ya. Berikan donasi seperak 2 perak tuh pada lembaga yang kita percaya. Di Muhajirin juga ada, tinggal sisipkan saja. Berikan bantuan, bagian daripada ukhuwah Islamiyah, memberikan pertolongan. Tidak harus besar-besar, semampu kita berikan dari seperak 2 perak, titipkan kepada panitia ya. Titipkan kepada pengurus, ini donasi untuk Palestina. Dan mudah-mudahan kita pun diberikan amanah yang mengurus nih mengenai donasi nih ya, sehingga sampai ke sana tuh ya. Yang ketiga, konsolidasi ya, dan mendukung solidaritas tentang kemerdekaan Palestina. Itu penting, Pak. Ya, tadi doa, sekarang kita konsolidasi untuk mendukung solidaritas tuh ya. Yang keempat, menggunakan media sosial ya. Semaksimal mungkin ya. Gunakan itu medsos itu sebaik mungkin untuk semacam propaganda, memberitahukan kepada umat Islam di negeri kita bahwa ini ada persoalan. Yang ini juga bagian penting daripada umat Islam. Kan bukankah Palestina itu tempat milik umat Islam. Di sana ada Masjidil Aqsa. Di sana tempat lahirnya para nabi. Di sana ada tempat bumi yang penuh barokah.
ya. Di sana tempat umat Isra Mi'raj. Ya. Jadi itu merupakan warisan peradaban dunia bagi umat Islam, ya, bagi umat Islam, bukan umat yang lain. Dan telah terbukti jika umat Islam itu berkuasa, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu merasa aman, tentram, merasa dilindungi. Buktinya apa? Pada waktu mereka datang saja umat Islam memberikan kesempatan untuk tinggal di sana. Artinya apa? Islam rahmatan lil alamin. Dan yang keenam, kata para ulama, ini mengutip surat Al-Hasyr ayat 2. Nanti Bapak perhatikan. Surat Al-Hasyr surat 59 ayat 2 itu cerita tentang orang-orang Yahudi yang ada di Madinah yang melakukan perlawanan. Orang Yahudi dikasih tempat di Madinah, tapi dia membangkang, melawan Rasulullah SAW. Maka Allah turunkan surat Al-Hasyr ayat 2 itu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr." Allah lah, ya, yang mengeluarkan, mengusir orang-orang Yahudi itu dari bumi Madinah, ya, pada kali pengusiran pertama. Jadi yang mengusir orang-orang Yahudi itu Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sekalipun apa syariatnya Rasul Pak umat Islam mengusir mereka, tapi sebenarnya Allah lah yang mengusir mereka. Lah kalau kita renungkan ini, cepat atau lambat Allah akan turun tangan lagi, akan mengusir orang-orang Israel yang ada di Palestina itu, akan mengusir orang-orang Yahudi yang ada di Palestina. Sama seperti Allah ceritakan dalam surat Al-Hasyr tadi. Lalu saya teruskan. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasib. Orang-orang Yahudi itu merasa enggak enak, Pak, tinggal di Madinah itu. Ada semacam merasa ketakutan yang luar biasa, ya. Tinggal di Madinah itu ada semacam ancaman, bahkan semacam siksaan bentuknya itu, kata Ibnu Katsir. Orang Yahudi itu merasa tersiksa tinggal di Madinah itu, ya. Lalu Allah teruskan, wa qazafa fi qulubihim ar-ra'b. Allah tanamkan kepada hati, kalbu orang-orang Yahudi itu perasaan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, sehingga kemudian mereka pergi dengan sendirinya. Bahkan Allah bilang, wa yuhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Lalu mereka bakar tuh rumahnya sendiri, Pak. Ya, di Madinah itu dia bakar rumahnya sendiri, ya, segala macam kebun kormanya, untanya, kambingnya, harta yang dia miliki itu dia bakar, takut dipakai oleh orang Islam. Dan dia pergi begitu saja. Dia tinggalkan kota Madinah itu menuju Khaybar. Nah, ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai warisan, sebagai pengetahuan. Nanti akan datang seperti itu. Lalu Allah tutup dengan kalimat terakhirnya, ulul absar, ya. Itu semua itu diberikan kepada orang-orang yang mengerti tentang bagaimana sejarah, bagaimana Islam, bagaimana makna sebuah pertempuran, perkelahian, peperangan itu pasti endingnya mereka akan terusir. Lalu apakah kita serahkan begitu saja pada Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa langkah syariat yang harus kita upayakan. Tadi yang 5 tadi itu, ya. Orang Palestina sudah jelas berperang. Kita selaku umat Islam yang jauh dari wilayah lokasi peperangan itu tadi, satu, berdoa, yang kedua donasi, yang ketiga konsolidasi, ya, tentang solidaritas Palestina, yang keempat menggunakan media sosial, dan yang kelima menambah pengetahuan tentang Palestina atau Israel, dan yang keenam mengutip ayat Quran surat Hasyr tadi. Dulu Rasulullah SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengepung perkampungan Yahudi tadi, dikepung, Pak. Sekarang mungkin tidak bisa mengepung begitu. Mengepung itu tujuannya agar tidak ada logistik yang masuk ke dalam perkampungan Yahudi. Sekarang mungkin bentuknya ada seperti memboikot, gitu ya. Memboikot untuk tidak menggunakan produk-produk yang membantu mendukung perjuangan Yahudi. Kita disuruh memboikot itu, Pak. Kata Allah tuh,
Nabi lagi mencontohkan itu. Bentuknya sekarang kan susah membuat ketupat, ya. Datang aja susah. Yang paling gampang kata para ulama memboikot itu adalah mengepung itu memboikot, ya. Dengan tidak menggunakan produk barang-barang atau suatu jasa yang digunakan untuk mendukung Yahudi. Itu salah satu langkah. Kalau langkah ini semua kita kerjakan, ya, Allah lah yang berkuasa untuk memenangkannya. Allah yang akan memenangkan peperangan ini. Yang memanah itu Allah, ya. Dalam ayat lain, Allah yang berperang itu, Allah yang membunuh itu. Tapi kita berupa untuk melaksanakan beberapa syariat tadi, ya. Tinggal tunggu saja kapan Allah akan memerdekakan Palestina, kapan Allah akan mengeluarkan orang-orang Israel, ya. Seperti halnya dulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Inilah pelajaran yang penting bagi kita selaku umat Islam. Kalau kita tahu ada sejarah penting warisan Allah Subhanahu wa taala di Quran tentang orang-orang Yahudi, maka kita optimis bahwa cepat atau lambat orang Yahudi di Palestina itu akan terusir dengan sendirinya. Mereka akan merasa takut. Yang penting kita berdoa agar orang-orang Palestina yang berjuang itu diberikan sikap istiqomah. Jangan kendor, karena kalau kendor akan dimainkan lagi. Selama ini karena memang ya namanya manusia ya, kadang-kadang lagi semangat berperang tiba-tiba kendor. Lah pada waktu kendor itulah kita dihajar lagi. Tapi kita istiqomah, ya, dengan doa kita yakin karena Allah tidak mungkin berdusta. Di dalam surat Ahsyar itu pasti akan Allah usir mereka itu, ya, dari kampung Palestina itu. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua dan keyakinan, kepercayaan terhadap Islam lebih kuat lagi, termasuk yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, sehingga kita pun ada percaya diri dan penuh kesabaran menghadapi ujian yang Allah berikan bagi kita semua ini tentang Palestina. Itu saja. Billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.